Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk hari ini kita membicarakan materi sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Di dalamnya itu ada sub-sub materi, ada geografi Semenanjung Arab, asal-usul bangsa Arab, ekonomi, sosial budaya, flora fauna, watak bangsa Arab, agama dan kepercayaan, dan terakhir politik dan pemerintahan. Nah, itulah yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Baik, kita masuk pada geografi Semenanjung Arab ya. Nah, jadi geografi Semenanjung Arabia ini kalau kita melihat dari sejarah bangsa Arab, dia bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia, yang barangkali letaknya di Asia Barat Daya. Nah, jadi sebagian besar daerah ini ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Nah, di sini tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Jadi Semenanjung Arabia ini dia terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah daerah pedalaman dan bagian yang kedua adalah daerah pantai. Nah, untuk daerah pedalaman ini merupakan daerah padang pasir yang kering ya, karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Lalu untuk yang daerah yang kedua adalah daerah pantai atau di pinggir laut di bagian tengah dan selatan. Pada daerah sini hujan turun teratur sehingga subur dan dapat ditanami. Contohnya itu ada daerah namanya daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Nah, di antara daerah itu Yaman yang paling subur sehingga disebut negeri Barokah. Nah, jadi berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara. Mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya. Berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Di pekerjaan utama mereka memelihara ternak unta, domba, dan kuda serta berburu dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Nah, untuk bangsa Arab yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap. Mereka sudah tahu pertanian, seperti cara mengolah tanah bercocok tanam dan kerajinan. Mereka juga berdagang bahkan dengan orang luar negeri, oleh sebab itu mereka lebih berbudaya dari Arab Badawi. Lalu yang berikutnya, asal-usul bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab itu berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Suku yang pertama adalah suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud ya. Kaum Ad dan Samud. Lalu yang kedua suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang. Yang mungkin ya, dapat kita lihat sekarang. Terdiri dari keturunan Qatan dan Adnan. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad tadi, tetapi mereka mendustakannya, maka Allah menyiksa mereka dengan
meniupkan angin selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati bergelimpangan karena kedinginan, kelaparan, dan ditimpa berbagai penyakit, sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa ya tentunya. Adapun kaum Samud itu diutus oleh Allah kepada mereka Nabi Saleh dengan membawa mukjizat seekor unta dengan janji bahwa minuman mereka dan minuman untuk unta dibagi bergiliran hari. Tapi mereka menyembelih unta dan memakan dagingnya. Maka kemurkaan Allah datang kepada mereka dengan menimpakan sakit semacam penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Hari pertama muka mereka pucat kuning, hari kedua berubah menjadi merah padam, dan hari ketiga jadi hitam, serta malamnya mereka mati bergelimpangan. Nah, untuk negeri asli keturunan Khotan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan melahan tanpa membentuk kerajaan-kerajaan seperti Hira dan Ghazaniyah. Termasuk suku Aus dan Kharaj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Khotan ini. Nah, untuk yang keturunan Adnan ini mereka disebut juga Arab Musta'ribah, yang artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan daerah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, jadi salah satu anaknya adalah Adnan tadi yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Al-Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail alaihi salam. Lalu yang berikutnya kita berbicara masalah flora dan fauna. Nah, jadi hasil utama Jazirah Arab itu adalah kopi, kurma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tetapi yang paling penting diantaranya adalah kurma. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir ya tanpa kurma. Buahnya menjadi bahan makanan pokok, bijinya ditumbuk untuk makanan unta, dan batangnya dapat dijadikan bahan kain bakar. Kalau kita lihat di Hijaz ya dan sekitarnya, Yasrib adalah penghasil kurma yang paling banyak sampai sekarang. Sebaliknya Mekah karena daerahnya bukit-bukit berbatu tidak dapat banyak kurma. Daerah-daerah pantai seperti Yaman, Hadramaut ini tentu menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran segar ya tentunya. Ada juga gandum, kopi, dan yang dalam jumlah besar. Lalu untuk yang daerah pertanian yang paling subur adalah Yaman dan Syam ya, Syria. Maka tidak mengherankan bila kedua kota itu menjadi pusat perjalanan dagang orang-orang Quraisy dari Mekah di masa jahiliyah. Mereka pergi ke Yaman di musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Lalu untuk yang fauna, tentu kita sudah pasti mengenal ya, hewan utama di Jazirah Arab ini adalah unta. Yang kedua ada kuda, domba, dan kambing. Tetapi yang paling penting diantaranya adalah unta, karena unta selain berfungsi sebagai alat transportasi, juga dijadikan alat tukar, mas kawin, harga tebusan, hasil perjudian, bahkan kekayaan. Semuanya dihitung dalam jumlah unta. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa unta itu menjadi teman abadi orang Badawi, karena air susunya diminum sebagai pengganti air, sebab air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak.
Dagingnya jadi santapan makanan, kulitnya menjadi pakaian, kotornya dapat dijadikan bahan bakar. Bahkan air kencingnya bila digosokkan ke kulit akan terhindar dari sengatan binatang. Sedangkan untuk yang kuda merupakan barang luks karena makanan dan pemeliharaannya sulit di padang pasir. Nah, lalu dalam penyerangan gerak cepat dalam peperangan, kuda sangat diperlukan. Demikian juga untuk keperluan olahraga dan berburu. Begitu pentingnya kuda bagi orang Arab Badawi. Dalam musim kering, kesulitan air tentu dirasakan ya. Jadi jika ada air yang masih tersisa akan mereka berikan kepada kuda, tidak kepada anak-anak yang minta air. Begitulah gambaran pentingnya kuda bagi orang Arab. Lalu untuk yang berikutnya ada watak bangsa Arab ya. Di sini ada dibagi menjadi dua. Ada positif dan negatif. Kalau kita memandang dari segi positifnya watak bangsa Arab ini, pertama adalah kedermawanan, karena di kalangan masyarakat kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Nah, jadi semakin dermawan seseorang maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Jadi kedermawanan itu adalah lambang kemuliaan, bukan karena kedermawanan. Dengan demikian, motif kedermawanan itu bukanlah kebaikan hati, tapi didasari oleh keinginan untuk dihormati dan dimuliakan untuk popularitas dan terkenal. Lalu watak positif yang kedua adalah keberanian dan kepahlawanan, menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang. Nah, jadi oleh karena itu tidak mengherankan jika nilai keberanian mendapat nilai yang paling tinggi dan unsur yang paling esensi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan suku. Sebab suku yang penakut akan menjadi mangsa ya bagi suku yang pemberani. Lalu yang kedua ada watak negatif di samping adanya watak positif. Nah, untuk yang negatif ini yang pertama gemar berperang. Nah, ini masalahnya ya. Jadi hidup di Jazirah Arab yang gersang dan tandus memerlukan tambahan sumber penunjang kehidupan. Di samping itu binatang ternak pun memerlukan ladang-ladang gembala. Untuk memenuhi keperluan tersebut mesti harus menyeberang ke perkampungan orang lain, namun karena desa lain pun mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah perang. Siapa yang kuat dialah yang berhak untuk hidup. Oleh karena itu, dalam pandangan orang Arab, perang adalah untuk mempertahankan hidup. Lalu yang kedua, angkuh dan sombong. Darah di kalangan masyarakat Arab itu mempunyai harga yang sangat tinggi. Setiap darah yang tertumpah dari salah satu anggota sukunya menjadikan kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas dengan tanpa memperhitungkan apa yang menjadi penyebabnya. Nah, hal ini akibat dari sifat angkuh dan sombong karena mereka merasa paling hebat. Lalu sifat negatif yang ketiga, pemabuk dan penjudi. Jadi di kalangan masyarakat Arab itu yang kaya minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Bahkan melalui minuman keras mereka mampu memamerkan kekayaannya. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, mabuk-mabukan merupakan tempat pelarian untuk melupakan himpitan hidup yang berat. Lanjut kita ke yang berikutnya terkait agama dan kepercayaan. Jadi mayoritas penduduk Jazirah Arab itu di masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas diantaranya mereka adalah orang Yahudi di Yasrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah.
Nah, jadi agama berhala ini kalau kita lihat sejarahnya itu pertama kali itu dibawa dari Syam ke Mekah itu oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Satu keturunan dengan Amru di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala itu berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Jadi setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam ya, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Berhala-berhala tadi dipusatkan mereka di Ka'bah. Orang Quraisy sebagai penguasa terakhir untuk Ka'bah memiliki beberapa berhala. Yang terbesar diantaranya adalah Hubal. Jadi Hubal itu patung yang paling diagungkan, yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Tiga berhala terkenal yang lainnya adalah Al-Lata, terletak di Taif, Al-Uzza yang bertempat di Nakhlah sebelah timur Mekah. Nah, jadi dengan demikian Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu menjadi berubah fungsi. Dulu sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif, kini orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan di situ. Agama Yahudi dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang Israel dan Palestina. Mereka itu menutup di Yaman, Khaybar ya, dan Yasrib karena pengaruh mereka lah orang-orang Arab suku Aus dan Khazraj itu bergegas masuk Islam menyongsong Nabi ke Mekah. Sebab antara mereka selalu terjadi percekcokan dan perselisihan. Lalu untuk yang agama Kristen itu dianut suku-suku yang terdapat di sebelah utara Jazirah Arab yang dikembangkan pendeta-pendeta kerajaan Bizantium ya maksud saya. Di Yaman sebelah selatan Jazirah Arab terutama Najran terdapat penduduk Arab beragama Kristen. Agama Kristen di sebelah selatan ini datang dari kerajaan Habsyi atau di sekarang Ethiopia ya. Lalu kita masuk ke slide yang berikutnya, politik dan pemerintahan. Nah, di sini terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah ya, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia itu menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara Palestina, Lebanon, Yordania dan Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Mungkin karena kegersangannya, dua negara dikuasa Bizantium dan Persia tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Nah, lalu di kalangan orang Arab Badawi tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepada suku yang disebut Syekh ya. Jadi mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Lalu bagi masing-masing suku itu terdapat seorang pemimpin. Nah, dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Nah, jadi karena tidak adanya pemerintahan pusat, hubungan antara suku selalu dalam konflik, maka peperangan antar suku sering terjadi. Nah, hal-hal yang sepele bisa menimbulkan peperangan. Misalnya, terkenal peperangan yang terjadi antara Bani Bar dan Bani
Taghlib yang berlangsung selama 40 tahun yang disebut Perang Basus. Nah, ini terjadi karena apa? Unta milik anggota salah satu suku dilukai oleh anggota suku lainnya. Bisa terjadi perang selama 40 tahun. Bayangkan, ini luar biasa. Nah, jadi dunia Arab itu ketika itu merupakan kancah peperangan yang terjadi terus-menerus. Meskipun masyarakat Badui itu mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada Syekh atau itu dalam hal yang berkaitan dengan peperangan. Pembagian harta rampasan dan pertempuran tertentu, di luar itu Syekh tidak berkuasa mengatur anggota kabilahnya. Nah, lalu jadi akibat peperangan yang terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang karena itu bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun menjelang lahirnya agama Islam. Nah, jadi meskipun begitu hampir seluruh penduduk Arab itu adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri, karena para penyair itu selain pemberi nasihat dan juru bicara suku, dia juga ahli sejarah dan intelektual suku. Ahli intelektual suku. Nah, untuk yang di kalangan bangsa Arab yang pentab, ya ini tentu sudah ada pemerintahan pusat ya. Jadi mereka adalah kota Mekah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Mekah. Mereka itu adalah suku Amalikah, suku Bani Jurham, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Nah, jadi suku Amalika ini berkuasa di Mekah sebelum Nabi Ismail datang ke sana. Mereka dikalahkan dan diusir oleh suku Jurhum dari Mekah. Ketika suku Jurhum itu berkuasa, Nabi Ismail datang ke Mekah. Pernikahan Nabi Ismail dengan salah satu anak gadis suku Jurhum ini menurunkan keturunan Adnan. Nah, untuk urusan pemerintahan dibagi dua, masalah-masalah politik dan perang dipegang orang-orang Jurhum, sedangkan masalah keagamaan dan kepengurusan Ka'bah diserahkan kepada Nabi Ismail. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ekonomi sosial budaya. Nah, jadi pada masa pemerintahan kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Kegiatan perdagangan di laut mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera, dan kegiatan perdagangan di darat ialah di Jazirah Arab. Nah, akan tetapi setelah Yaman itu dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia, maka kaum penjajah itu menguasai kegiatan perdagangan di laut. Sedangkan perdagangan di darat berpindah ke tangan orang Mekah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Mekah berkembang menjadi kota perdagangan. Pertama, orang Yaman banyak yang berpindah ke Yaman, sedang mereka telah berpengalaman dalam perdagangan. Yang kedua, di kota Mekah itu dibangun Ka'bah. Setiap tahun jamaah-jamaah berdatangan ke Mekah melakukan haji yang membuat Mekah semakin masyhur. Yang ketiga, letak kota Mekah berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dan selatan. Yang keempat, daerah yang gersang membuat penduduknya suka merantau untuk berdagang.
Lalu yang terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, ini yang terakhir ya. Nah, jadi saat itu kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka itu dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita berapapun dia suka dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Bila seorang ayah diberitahu bahwa anaknya yang lahir seorang wanita, dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua perempuan mereka bunuh. Nah, jadi lembaga perkawinan tidak teratur, wanita boleh menikah lebih dari seorang suami, itu biasa disebut poliandri ya. Sedang wanita bersuami memperbolehkan suaminya berhubungan dengan wanita lain untuk memperoleh keturunan. Nah, jadi ibu tiri kadang-kadang dikawini anak tirinya. Saudara laki-laki terkadang mengawini saudara perempuannya. Gadis-gadis nakal terbiasa pergi ke daerah-daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Wanita tidak memiliki hak waris baik dari suaminya, ayah maupun keluarganya. Nah, inilah yang saya katakan, posisi wanita saat itu adalah paling jelek di antara kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.